5 tipe dosen yang rebutan untuk dideketin oleh mahasiswa. Kalau biasanya nih, mahasiswa yang ngehindarin dosen, 5 tipe dosen ini justru jadi rebutan buat dideketin oleh mahasiswa. Kayak ada perasaan rugi aja gitu kalau sampai nggak dikenal sama mereka. Biasanya dosen itu kan kayak ujian dadakan ya, datangnya bikin kita stres. Tapi ternyata ada juga dosen yang malah bikin mahasiswa semangat kuliah, bahkan rebutan ambil kelasnya dan rela nungguin depan ruangan cuma biar bisa ngobrol sebentar. Let's go. Nah, tim semester panjang udah melakukan uji regresi antara hubungan karakter dosen dan intensitas kedekatannya dengan mahasiswa. Hasilnya, ditemukan apa pola-pola terstruktur, sistematis, dan masif yang muncul secara mencolok. Berikut temuan kami, 5 dosen paling banyak jadi rebutan mahasiswa untuk dekat dengan mereka. Nomor 5, dosen jago ngajar. Di tengah lautan dosen yang suaranya bisa nyaingin lagu Nina Bobo, ternyata ada 1-2 dosen yang ngajarnya tuh kayak TED Talk. Materi ribet bisa diproses otak dengan lancar, dengan analogi yang nyambung, slide yang gak ngebosenin, dan gak perlu playback YouTube buat ngerti penjelasannya. Tipe ini selalu bikin mahasiswa rebutan ambil kelas mereka. Bahkan, yang beda prodi pun suka untuk numpang duduk demi dengerin beliau ngajar. Sekali 2 kali, bahkan ada juga dosen kampus lain yang ikutan nimbrung gara-gara namanya udah terkenal cetar sekali dalam menjelaskan sesuatu. Nomor 4, dosen visioner. 1 jam kelas bareng beliau nih, rasanya kayak nonton seminar motivasi yang harga pendaftarannya jutaan. Kata-katanya bisa nancep, nyemangatin, dan bahkan bisa bikin kamu yang tadinya malas skripsi, sekarang malah jadi pengen bikin startup di malam itu juga. Dosen ini tuh suka bilang, kenapa harus jadi mahasiswa biasa kalau jalan jadi luar biasa itu gampang? Dan entah kenapa, kita jadi percaya dengan omongan mereka. Makanya, beliau nih jadi langganan dideketin mahasiswa. Minimal buat recharge motivasi sebelum UAS, UTS, atau sidang skripsi. Setiap semangat kendor, ketemu sama mereka adalah solusi. Nomor 3, dosen penampung curhatan. Kalau kamu abis putus cinta, ngerasa burnout, atau bingung besok mau nulis apa, dosen ini jawabannya. Beliau nih bukan cuma tempat konsultasi akademik, tapi juga konseling kehidupan. Kayak gabungan antara dosen, psikiater, dan bestie dalam satu tubuh. Dan hebatnya lagi, beliau nggak cuma dengerin, tapi juga kasih saran yang masuk akal, aplikatif, dan nggak menghakimi kamu. Bahkan, bisa bantu atur strategi biar kamu bisa keluar dari jerat pinjol. Waduh. Nomor 2, dosen gaul tapi profesional. Punya dosen yang bisa nongkrong bareng, ngopi di kantin, bahkan main band sama mahasiswa. Tentu itu menyenangkan banget. Dosen ini tahu cara masuk ke dunia mahasiswa, tapi bisa tetap menjaga batas profesional di antara mereka. Ketika kamu lagi menggebu-gebu bahas kehebatan Hayabusa, dia bisa balas cerita tentang Chow yang punya kelebihan dalam mengajar Hayabusa layaknya menerangkan teori rumit di kelas. Dan ketika kamu lagi bahas drakor Vincenzo, dia udah bahas dramanya Song Joong Ki yang lain, The Innocent Man, beserta genealogi dan historiografi peran Song Joong Ki dari awal hingga akhir. Satu-satunya kesulitan mereka hanyalah velocity dan goyang statue-statue. Kalau nih ada dosen yang sampai jago banget kedua hal itu, fix, mereka adalah om-om TikTok yang lagi happy-happynya karena dapat penonton lebih dari 1000. Ketemu dosen yang gaul kayak gini, bisa bikin mahasiswa merasa dihargai. Bukan cuma jadi murid, tapi juga partner sehari-hari untuk bertumbuh.
top of the top hasil analisis regresi kami adalah nomor 1, dosen humoris dan seru. Kelas bareng dosen ini kayak nonton stand up komedi yang edukatif. Ketawa dapet, ilmu pun masuk. Humornya seru, meskipun gak pernah nyentuh hal-hal yang saru. Setiap kuliah diselipin jokes receh, tapi timingnya tepat. Materi jadi gampang dicerna otak kita karena otak kita selalu bahagia ngedengerinnya. Tipe ini biasanya selalu jadi dosen favorit semua angkatan. Bahkan, ada loh mahasiswa yang sengaja ambil mata kuliah dosen ini, apapun itu, asal ada beliau di dalamnya. Nggak semua dosen punya kapabilitas ini. Kadang yang jago humor, malah humornya jadul yang bikin kamu loading. Oh, tadi tuh beliau lagi ngelawak ya, saking nggak nyambungnya. Dosen-dosen kayak gini itu reminder buat kita, bahwa pendidikan itu nggak harus selalu kaku dan menegangkan. Dengan pendekatan yang tepat, dosen bisa jadi inspirator, sahabat, bahkan support system mahasiswa di masa-masa krisis perkuliahan. Kamu sendiri pernah ketemu tipe dosen kayak gini? Atau ada dosen favorit tipe kamu sendiri? Tulis di kolom komentar ya, dan kasih apresiasi ke mereka. Karena dosen yang bikin mahasiswa semangat belajar itu langka. Sampai jumpa di video semester panjang lainnya.